Di sini saya akan menayangkan sebuah video dan video tersebut itu berkaitan dengan disiplin diri. Dari hasil video yang sudah kalian tonton, nanti kalian sampaikan dari hasil video itu dalam selembar kertas yang sudah saya bagikan. Sudah dapat kertas semua ya? Kalian sudah mendapatkan kertas semua. Silakan kalian tulis di selembar kertas itu, dan nanti hasil dari apa yang sudah kalian sampaikan di selembar kertas itu didiskusikan secara bersama-sama. Paham? Oke. Kalau seperti itu saya tayangkan dulu videonya ya. Oke, kita akan melihat pengertian dari disiplin. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran sendiri taat dan patuh terhadap peraturan. Kedisiplinan berarti ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma-norma, dan hukum yang berlaku. Semua aturan dan tata tertib tentu mengandung nilai-nilai yang positif dan setiap orang dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh disiplin. Disiplin diri artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya, disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau bekerja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memahami bagaimana disiplin itu diterapkan. Oke, dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, seorang siswa tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya. Dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu disebut sebagai disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut sebagai disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Adapun untuk tujuan disiplin sekolah diantaranya yaitu yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Kemudian yang kedua, siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Disiplin diri memiliki beberapa makna, diantaranya adalah yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Kemudian yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Dan yang ketiga, sanggup mengendalikan nafsu. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Remaja yang disiplin adalah remaja yang dapat menggerakkan dan mengatur dirinya sendiri tanpa diminta atau disuruh. Hal ini berlaku dalam mengatur waktu yang digunakan. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu dengan baik dan mengisi semua waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Emosi adalah keadaan serta reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, kemarahan, dan keberanian yang bersifat subjektif atau pribadi. Emosi dapat pula dikatakan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Yang ketiga yaitu sanggup mengendalikan nafsu. Remaja yang dapat mengendalikan nafsu adalah remaja yang memiliki disiplin diri dan tahu batas. Disiplin diri dan tahu batas sama halnya dengan sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Satu sisi adalah disiplin, sedangkan sisi lainnya adalah tahu batas. Oleh karena itu, disiplin diri tidak terlepas dari pengetahuan mengenai batas-batas suatu perilaku. Ada 5 hal yang dapat dilakukan
untuk mengendalikan nafsu. Seperti berikut ini ya. Pertama, mempelajari teladan. Kita dapat meneladani sikap orang tua yang disiplin atau tahu batas. Kemudian yang kedua, berhitung sampai 10. Berhitunglah sampai 10 sebelum mengatakan atau berbuat sesuatu ketika kita sedang marah. Kemudian yang ketiga, buat dan taatilah jadwal. Jadwal harian dapat membantu kita mengingat dan mengatur waktu sejumlah aktivitas yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, lebih sering menggunakan istilah disiplin dan tahu batas dari biasanya. Semakin sering kita menggunakan kata disiplin dan tahu batas, kita akan semakin memahami istilah tersebut. Kemudian yang kelima, buat kontrak. Untuk menambah motivasi dalam disiplin, kita dapat membuat sasaran yang ingin kita capai. Selain itu, tetapkan juga ganjaran yang akan kita peroleh bila berhasil mencapai sasaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas bahwa disiplin itu sulit. Kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya. Namun untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Mengapa demikian? Nah, ini ada 3 hal yang perlu kita tahu, yaitu yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat mendasar, yaitu malas-malasan, ingin hidup seenaknya mengikuti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, kenapa disiplin itu sulit? Kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban. Kewajiban apapun, beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Kemudian yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu lama. Selanjutnya kita akan melihat kiat-kiat apa saja untuk meningkatkan disiplin diri. Biasakan diri kita dengan jadwal dan kegiatan. Jika tidak punya kegiatan, buatlah kegiatan atau agenda kita sejelas mungkin dan berpikirlah jika kegiatan itu penting, meskipun hanya sebuah kegiatan. Nah, ini kita harus melihat kiat-kiat. Yang pertama, bahagia. Kekuatan bahagia juga mempengaruhi terhadap kinerja diri kita untuk lebih aktif dan bersemangat. Kemudian yang kedua, agenda. Kita perlu adanya agenda. Seperti di atas tadi, buatlah agenda harian kita. Bagi yang masih sekolah, membuat agenda sangatlah penting untuk menghilangkan kemalasan yang mungkin setiap hari muncul untuk seorang pelajar. Kemudian yang ketiga, rajin beribadah. Ternyata rajin beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita. Dengan beribadah, ada waktu untuk kita beristirahat dan memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu sugesti. Jadikan sugesti menjadi teman imajinasi kita. Dengan sugesti tersebut, dorongan dari dalam diri menjadi lebih kuat. Sugesti bisa menjadi faktor penting yang membuat kita lebih disiplin. Kemudian selanjutnya, kerja tuntas. Selesaikan setiap agenda kita dengan hasil yang baik dan kerjakan hingga tuntas. Lakukan hingga kita terbiasa, dengan begitu kegiatan selanjutnya akan lebih baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan tips melatih kedisiplinan diri. Ini ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Untuk yang pertama, yaitu mulailah dengan langkah kecil. Jadi kita harus berani untuk memulai. Kemudian yang kedua, pelajari apa yang memotivasi diri kita dan apa yang memicu kebiasaan buruk kita. Kemudian yang ketiga, pelajarilah apa yang memberikan energi untuk memotivasi diri kita. Yang keempat, membuat perilaku tertentu, rutinitas atau kebiasaan. Kemudian yang kelima, berlatih untuk mengatakan tidak, terutama untuk ajakan-ajakan yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Kemudian yang keenam, terlibat dalam organisasi atau aktif secara sosial. Kemudian yang ketujuh, dapatkan inspirasi dari orang-orang inspiratif. Bisa dari orang tua, bisa dari teman atau saudara atau tokoh lain yang menginspirasi hidup kalian. Nah, demikian tadi adalah tips yang bisa kita lakukan untuk melatih kedisiplinan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan hal ini dalam kehidupan kita. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.